Halo, selamat pagi. Ini balik lagi di video jalan-jalan saya ya. Ini pada hari ini di akhir bulan Mei ya, di akhir bulan Mei ini saya balik lagi jalan-jalan ke lingkungan pabrik gula, industri gula. Itu tepatnya di pabrik gula Sudono yang ada di Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, ini kita sini mau lihat karena di pabrik gula ini tuh masih ada wisata sepur tebu ya, itu muter-muter di lingkungan pabrik mulai dari stasiun remise ini atau dok lokonya itu bisa muter sampai ke lingkungan dalam pabrik. Oke, jadi nanti sepur tebunya ini yang akan wisata itu yang akan muter-muter itu pakai loko diesel ya, bukan lagi loko uap. Loko uapnya udah nggak jalan lagi sepertinya, kalau barusan tadi saya lihat sebentar itu udah nggak jalan lagi. Tapi nanti saya akan coba masuk ya, saya akan coba masuk seperti apa keadaan kondisinya dari lokomotif-lokomotif yang ada di remise atau dok lokomotif di pabrik gula Sudono. Oke, ikutin terus bagaimana kegiatan saya hari ini, lihat-lihat lokomotif punya pabrik gula Sudono. Oke, jadi ini adalah penampakannya dari bangunan muka bangunan stasiun remise ya. Terus ada tulisannya nih, yang ini nih, stasiun remise. Nah, ini punya PG Sudono yang ada di Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Nah, di depan ini kita sudah disambut langsung oleh sebuah lokomotif uap nomornya ini nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini buatan dari Jerman nih, kalau nggak salah Orson Koppel. Ini dengan 3 pasang roda penggerak utama. Ini masih terlihat di sini ya, stangnya juga masih lengkap kelihatannya nih ya. Lalu juga bagian ke sini, cuman yang ini nih pipanya ini sudah tidak terlihat lagi. Ini nih yang agak mantap, yang ini nih bagian lampu-lampunya ini masih ada nih, pakai 2 nih. Nah, ini cerobongnya. Nah, ini katup nih. Ini katup dari tender. Ini katup dari tender nih. Ini bagian kabin-kabinnya. Ini gelas duganya juga masih ada. Nah, ini gelas duganya masih ada. Coba saya mau naik ya. Nah, ini dia, ada platnya, Orson and Koppel, Arthur Koppel. Ini dibuat pada tahun 1913 sesuai dengan angka tahun yang tertera di sini. Yang ini ya, nah, mana nih? Nah, ini 1913 seperti itu. Nah, ini nomor produksi pabriknya nih, nomor serial number pabrik 6692, nomor pabrikannya. Ini bagian-bagiannya. Nah, ini waduh ini bagian pipa ya. Ini pipa yang tersambung langsung ke ini bagian tender ya, ekstra tendernya, tender tambahan seperti ini. Ini tadi ya, kita lihat tadi gelas duganya masih ada. Gelas duga ini untuk mengukur air di dalam ketel atau persediaan air ya, di sini nih. Persediaan air itu kayak apa? Itu di sini. Ini juga masih banyak nih katup-katupnya. Nah, kalau ini bagian tendernya, bagian tender ya, air atau kayu, air dan kayunya itu akan dimasukin di sini, akan disimpan di sini nih.
di sini. Nah, atau bisa juga dari bagasi atau ampas tebu yang dipres tuh jadi yang dipres seperti bentuknya kotak itu, nanti akan ditaruh di sini untuk dibawa, kemudian dibakar di situ tuh, dalam sini. Nah, di dalam sini tinggal dibuka sini, dimasukkan ke sana itu dibakar. Oke, coba kita lihat lagi masuk ke dalam remisanya. Oke, penampakan tendernya. Nah ini dalam tendernya. Nah, jadi sebelum kita lihat-lihat lagi tuh, yang di depan kan ada logo diesel. Nah, ini saya tertarik untuk melihat ini dulu, logo uapnya yang ada di bagian sisi belakang ya. Itu ada nomor 2, lalu ada nomor 6. Ini nomor 6 yang orange. Sorry, saya zoom out dulu. Ini ada nomor 2, lalu ada nomor 6 ini. Ini sama-sama produk Jerman, namun beda pabrikan ya. Nah, ini coba kita lihat dulu ke sana, ke belakang itu kira-kira nomor berapa. Nah, kalau ini yang nomor 6 ini Orson Koppel. Lalu ini nomor 9. Nah, nomor 9. Dengan rupanya dan beberapa parts ini sudah tidak lengkap lagi ya. Bagian cerobong bahkan sudah hilang. Cerobong sudah hilang. Lalu ini ya, untuk stang roda memang udah ada, masih ini ya, masih lumayan lah, cuman ini udah nggak nyantol lagi ke sini. Ini udah lepas. Ini bagian ya, ini sudah nggak lengkap lagi yang ini. Untuk plat pabrikan pun sudah nggak kelihatan tuh. Ini ada katupnya tuh di atas nih. Ya, di atasnya kubah itu ada katup juga kelihatan. Sini udah nggak ada tuh, yang ini deh. Udah nggak lengkap lagi nih, kayaknya paling lama udah nggak dipakai ya. Nah, itu masih ada plat pabrikannya nih, sini nih, di bagian ke tunggunya. Oh, ini buatan Hensel Kassel. Ini Jerman berarti ya. Ini buatan Jerman. Hensel ya, dengan extra tender atau tender tambahan. Ini berarti ini ada trio Jerman di sini. Ini ada Orson Koppel, lalu ini ada Maffei, lalu juga ada Hensel Kassel dari Jerman semuanya. Ini produk Jerman ya. Produk Jerman itu memang dulu itu menjadi suatu industri yang besar sekali, hampir menguasai lah mereka itu untuk industri perkebunan, bahkan sampai ke ranah perkeretaapian di zaman kolonial tuh mereka sangat menguasai ya. Orson Koppel itu mereka sampai buka agen sendiri, agen penjualan itu di Surabaya itu mulai tahun 1901 ya. Itu mereka sudah sudah buka agen sendiri di Surabaya untuk melayani industri gula yang pada saat itu sangat maju sekali. Itu juga ada, kalau Hensel ini memang tidak diketahui, tidak diketahui itu mereka tidak buka ya. Diketahui memang mereka tidak buka agen resminya di Jawa ya. Mereka itu masuk melalui beberapa importir umum itu yang ada di Belanda atau di Jawa atau di Pulau Jawa pada waktu itu. Nah, kalau Orson Koppel itu memang selain buka sendiri itu untuk melayani lokomotif agennya, nah itu juga mereka memproduksi ini ya, barang-barang lain yang masih berkenaan dengan small spur atau spur-spur yang kecil ya, bergauge kecil seperti ini. Spur-spur yang ada di lingkungan gula tuh kan hampir mayoritas tuh kan ya di bawah 1067 ya, pakai jalur narrow gauge atau Decauville ya, Decauville di bawahnya.
Di bawahnya 1067. Nah, itu Mave. Ini Mave juga tidak buka cabang atau tidak buka agen penjualan di Jawa atau di Hindia Belanda pada saat itu, tapi bisa masuk juga ke Jawa itu melalui importir. Nah, lucunya adalah pabrikan mesin itu yang bernama Dukro M Browns yang berasal dari Belanda. Itu dulu waktu awal-awal mereka berdiri sejak tahun 1908 itu mereka ngimport juga sebagai importir loko-loko Jerman. Nah, ini salah satunya Mave ini. Loko Mave ini salah satu merek ya, bukan lokomotif ini, tapi mereknya ini yang dulu pernah dipegang Dukro M Browns itu untuk diimport ke Jawa. Salah satunya kalau seingat saya itu Jatiroto ya, yang pernah memakai jasa Dukro M Browns dulu. Nah, ini dulu ya Dukro M Browns itu punya cabang di Amsterdam kan. Nah, jadi mereka cukup banyak terima orderan dari industri gula pada saat itu untuk mendatangkan salah satu mereknya yang dipegang adalah Mave ini. Nah, kemudian baru tahun 1922 Dukro M Browns itu produksi lokomotif sendiri dan dikirimnya itu sejak tahun 1922 itu ke daerah Jawa Tengah ya, itu di pabrik gula Cepiring. Nah, itu adalah pemakai pertama Dukro M Browns. Kalau Mave dan produk-produk Jerman lainnya itu memang sudah lebih dahulu ada eksis di lingkungan industri perkebunan. Nah, ini Orson Koppel ya, Orson Koppel. Lalu ada Henschel di sana. Ya, aslinya sih yang di luar dok ini itu masih ada yang di jalan depan. Itu yang dijadikan monumen statis di jalan masuk untuk menuju ke area PG Sudono. Nah, ini berarti totalnya ada 3 di dalam dok, lalu di luarnya situ tadi saya masuk itu masih ada 1. Nah, ya, itu yang di depan tuh Orson Koppel, yang ini Orson Koppel, yang ini Mave, lalu yang belakang itu Henschel. Sama-sama Jerman semua dan tidak diketahui ya mereka punya logo selain produk Jerman pada saat itu. Nah, ini udah selesai kita lihat logo uapnya, kita coba lihat lagi ke logo diesel. Saya akan coba masuk ke belakang lagi nih, saya balik lagi ke belakang untuk lihat seperti apa nih koleksinya PG Sudono. Nah, ini nomor 1. Si nomor 1 ini sudah tidak lengkap lagi bagiannya ya. Nah, ini bagiannya seperti ini sekarang. Tapi untuk beberapa parts komponennya itu kayak rodanya masih ada, cuman dia sudah tidak lengkap lagi. Bahkan kayak gini knalpotnya pun masih ada ya. Letakkan seperti ini. Kita gerak lagi ke nomor 3. Ini ada logo Jerman. Jerman juga nih, Christoph Scottler. Nah, ini dari Skoma. Ini dibuat pada tahun 1969. Ada tahunnya. Ini Christoph Scottler. Logonya seperti ini. Ini nomor 3, sorry. Nomor 3 untuk lokomotif diesel. Nah, untuk modelnya ini kereta wisata ya. Ini kereta wisatanya tuh kayak gini. Ini harga per orangnya tiketnya apabila ingin naik ini tuh 10.000 rupiah. Ini pakai logo Skoma. Oke, jadi sebelum kita naik atau lihat-lihat bagaimana lokomotif yang akan nyala ini, nanti saya akan coba naik ini ya. Seperti apa rasanya muter-muter di pabrik gula Sudono, naik lori wisatanya yang cuma ada itu sebelum pra musim buka gilingnya, buka musim giling di tahun 2023, atau biasanya juga sebelum musim giling itu mereka sudah melakukan hal-hal seperti ini ya, dibuka untuk wisata. Lalu juga ada juga bazar-bazar seperti ini, pasar malam. Nah, ini nanti saya akan coba naik gimana rasanya dan akan lanjutin lagi nih untuk melihat ya lokomotifnya kayak apa. Nah, ini kali ini Skoma nomor 5, ini sudah lagi nggak operasi ya, lagi nggak operasi kelihatannya. Ini dibuat pada tahun 1973 ini. Nah, kelihatan ke sini ya.
Oke. Nah, barusan aja tadi saya selesai naik-naik, tapi kayaknya tadi ada yang kurang. Ya, ada yang kurang karena saya itu cukup penasaran ya sama bentuk logo ini. Bentuk logo ini itu lain daripada yang lain ya, bukan uap juga, tapi saya lihat-lihat tuh diesel. Nah, ini setelah saya cari infonya, ini dibuat oleh pabrikan dari Jerman, itu Henschel ya, Henschel. Itu pada tahun 1939. Ini berarti logo yang lumayan tua ya, lumayan tua di sini dibanding produk Jerman lainnya nih. Yang di depan ini, yang ini Skoma ini tahun 70-an ya. Yang ini juga nih Skoma, lalu juga yang di belakang-belakang tadi lah yang tadi udah saya lihat. Nah, ini Skoma, ini Henschel jadi Jerman. Nah, ini yang paling senior lah di sini untuk apa namanya? Untuk yang kelas diesel ya. Ini di sini kelas diesel yang ini dibuat pada tahun 1939. Nah, ini awalnya saya kira modifan, tapi ternyata bukan. Ya, ini Henschel dengan jumlahnya 2 pasang roda ya. Bergerak itu menggunakan 2 pasang roda. Nah, ini ada apa ya ini? Catcher ya, catcher ya, atau yang ini nih bagian seperti grill ya itu. Ada 2 pasang lampu di sini. Nah, ini bentuknya paling kecil ini ya. Untuk apa namanya ini, untuk logonya ini ya apa ya, biasanya ini untuk bisa dibilang ini cebol. Nah, ini cebol nih, lucu nih sebenarnya sih untuk logo diesel ya. Nah, ini pakainya 700 mm nih Sudono itu lebar sepurnya. Oke, jadi segini aja ya vlog saya nih, udah nih terakhir, atau mungkin nanti terakhir tuh ada yang belum lihat nih, saya sama teman saya Mas Agung itu belum lihat logo yang di depan ini jadi monumen ya, yang arah ke pintu masuk, jalan masuknya, arah pintu masuk ke jalan masuknya ke pabrik gula Sudono. Ini logo ini dikasih nomor 2. Lalu yang ini, yang hijau ini, yang dibuat wisata itu, ini aslinya nomor 4. Cuman nomornya ini nggak dipasang lagi ya, karena mungkin hilang ya. Lalu ini ada yang ini. Ini nomor 5. Ya, ini nomor 5. Jadi yang jalan itu ada ini, ada nomor 5, ada nomor 4, sama nomor 2. Itu yang paling tua, itu Henschel buatan Jerman tahun 1939. Cuman kalau misalnya ada teman-teman yang punya info lebih lanjut tentang lokomotif ini nomor 2 ini nih, yang kecil mungil ini, itu teman-teman bisa tambahin ya infonya di kolom komen ya di bawah video ini. Oke, jadi saya kembali tutup lagi video ini ya di remise pabrik gula Sudono di Geneng, Kabupaten Ngawi. Oke, jadi ini adalah salah satu lokomotif uap. Ini yang punya PG Sudono ya. Ini terletak di pinggir jalan raya. Ini yang ke sebelah kiri ini masuk ke pabrik gula Sudono. Lalu yang di depan ini, yang ada motor itu lewat itu adalah jalan raya yang kalau diterusin terus itu bisa sampai ke Jogja. Ini jalan raya utama lah, Surabaya ke Jogja. Nah, di depan ini adalah lokomotif uap buatan Maffei dari Jerman ya, tahun 1910. Coba nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lebih paham tentang ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ada 4 pasang roda penggerak, ini tipe Kleinliner. Ini kalau saya lihat-lihat itu agak-agak mirip ya sama lokomotif Duco and Browns.
yang tipe yang sama pakai sistem clean liner ini. Itu hampir-hampir mirip, hanya mungkin ini ya bagian di sininya ini. Nah, ini dia agak lebih pendek, sementara Duco M Browns itu lebih panjang bagian tender ini. Ini aslinya dia punya tender ekstra atau tender tambahan di belakangnya, cuman ini sudah tidak dipajang lagi tendernya ya. Ini bisa terlihat bahwa di sini bolong. Ini sebagai apa ini namanya, lorong ya, lorong atau pintunya lah, pintu untuk akses, mempermudah dari tender ke kabinnya seperti itu. Ini 5V tahun 1910 dari Jerman. Dulu kenapa kalau saya bilang itu agak-agak mirip tampangnya, karena Duco M Browns itu sebelum tahun 1922 itu, sejak tahun 1908 itu mereka jualan atau jadi agen resminya yang jual Mave, lokomotif Mave ya di Hindia Belanda lah. Ini pakai koplernya model gini nih, model hook atau kayak kail pancing, pakai pengait gini ya. Nah, tipe clean liner. Clean liner ini ditemukan atau diciptakan oleh dua engineer dari Jerman. Clean liners itu adalah dua paten ya, paten yang diberikan dari dua nama penemunya di tahun 1892. PG Sudono ini beberapa waktu lalu itu masuk dalam manajemen PT PN 11, cuma sekarang sudah dipegang SGN ya, Sinergi Gula Nusantara. Ini tipe clean liner. Ini dua roda di tengah ini ya kayak konvensional gitu ya, dia tidak bisa bergeser. Ketika menikung itu hanya roda nomor yang ini nih, yang nomor ya itu satu lah, ini satu, lalu dan juga 4 ini ya. Jadi masing-masing ujung ini yang bisa lebih fleksibel ketika melibas belokan atau tikungan di berradius sempit ya, yang biasanya itu ditemukan di jalur-jalur perbukitan. Nah, ini. Oke, segitu aja nih tentang lokomotif ini ya, atau lokomotif yang jadiin monumen statis di jalan akses masuk menuju ke Pabrik Gula Sudono yang ada di depan sana ya. Nah, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.